Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sanga. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Salat khusyuk adalah dambaan setiap kaum muslim. Karena ketika kita sedang sholat, kita menginginkan agar sholat kita khusyuk. Namun ternyata sholat khusyuk itu tidak mudah. Bahkan mungkin kita belum pernah khusyuk. Karena ketika kita sholat, syaitan berusaha menggoda kita, mengingatkan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan. Kita diingatkan hal-hal di luar sholat, sehingga kita ketika sholat, pikiran dan hati kita tertuju kepada kegiatan yang telah kita lakukan. Kita jadi lupa jumlah rakaatnya berapa, kita lupa sudah tahiyat awal atau belum, dan sebagainya. Maka ketika kita sholat, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan kita menyadari bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah SWT. Maka ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, maka kita malu apabila hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Allah. Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut dan konsentrasi agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam keadaan takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian kalau kita ingin melihat tafsir dari ayat ini, dijelaskan maksudnya yaitu jagalah sholat-sholat itu dengan cara menunaikannya secara sempurna sebagaimana perintah Allah, dan jagalah sholat yang berada di tengah-tengah sholat-sholat lainnya, yaitu sholat asar, dan berdirilah untuk Allah di dalam sholatmu dengan tunduk dan khusyuk. Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan masalah sholat khusyuk. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatillaha a'lamun fanadara ila a'lamiha nadratan falamman sarafa qol idhabu bi khamisati hadhi ila bi jam wa'tuni bi ajnihaniyati abi jam fa innaha alhasni anifan an sholati. Rasulullah SAW pernah sholat dengan pakaian khomisah yang bersorak. Dalam sholatnya beliau memandang sekilas sorak pakaian tersebut. Setelah selesai sholat, beliau pun berkata, serahkan khomisah ini kepada Abu Jaham dan ambilkan untukku pakaian ambijaniyah, hadiah dari Abu Jaham, karena pakaian khomisah tadi melalaikan khusyuk sholatku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 373. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana kiromun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiromaki hada fa innahu la tazalu tasawiru taridu fi sholati. Aisyah mempunyai gorden yang dipasang di dinding rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu anhuma, singkirkanlah gorden itu dari kita, karena lukisannya senantiasa membayangiku dalam sholatku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 374. Diriwayatkan dari Abu Dar, Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu mukbilan ngalal ngabdi fi sholatihi malam yaltafid fa idza sarafat wajhuhu in sarafa'an. Terus-menerus Allah menghadap kepada seorang hamba yang sedang mengerjakan sholat
selama si hamba tidak menoleh. Bila si hamba malingkan wajahnya, Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 909, disahihkan dalam Sahih At-Targhib nomor 552. Kemudian sebenarnya apa arti khusyuk dan hakikatnya? Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang selalu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata, mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Muqatil berkata, mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah. Mujahid berkata, khusyuk adalah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Khusyuk artinya mirip dengan khudu. Cuma khudu ada pada anggota badan, sedangkan khusyuk ada pada hati, badan, pandangan, dan suara. Allah SWT berfirman, wa husanatil aswatu lirrahman. Dan pada hari kiamat, khusyuklah, merendahlah semua suara kepada yang maha pemurah. Surat Toha ayat 108. Kemudian dijelaskan bahwa Imam Ibnu Rajab berkata, asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasati mudghah, idza solahat solahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'atsu bilihyati fis sholati faqol la khosana qalbu hada la khosanat jawarihu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat. Maka beliau bersabda, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian apa pengertian khusyuk dalam sholat? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, khusyuk dalam sholat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala dengan merasakan kedekatannya, sehingga hatinya merasa tentram dan jiwanya merasa tenang, sehingga semua gerakan anggota badannya menjadi tenang, tidak berpaling kepada urusan lain, dan bersikap santun di hadapan Allah dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukannya dalam sholat dari awal sampai akhir. Maka dengan ini akan sirna bisikan-bisikan setan dan pikiran-pikiran buruk. Inilah ruh dan tujuan sholat. Kemudian siapa yang bisa meraih khusyuk? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa beliau berkata, khusyuk dalam sholat hanyalah akan diraih oleh orang yang hatinya tercurah sepenuhnya kepada sholat yang sedang dikerjakannya. Dia hanya menyibukkan diri dan lebih mengutamakan sholat tersebut dari hal-hal lainnya. Ketika itulah sholat akan menjadi sebab kelapangan jiwanya dan kesejukan hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah menjadikan qurratul ain, penyejuk atau penghibur hati bagiku pada waktu aku melaksanakan sholat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian kalau kita sholat, sebenarnya kita tidak tahu berapa pahala yang kita peroleh. Itu tergantung pada kehusukan kita di dalam melaksanakannya. Ini dijelaskan Rasulullah SAW, innar rajula layang sorif wa makutiba illa musuru sholati tusumuha sumunuha subuha sudusuha kumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Sesungguhnya seorang selesai dari sholatnya dan tidaklah dicatat baginya dari pahala sholatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya.
Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, anna dzalika yahtalifu bihtilafil ashkhasi bihasabil khusumi wa tadabburi wa nahwihi mimma yaqtadi al-kamal. Perbedaan pahala sholat tersebut sesuai dengan perbedaan orang-orang yang sholat berdasarkan kehusuan dan penghayatan makna bacaan sholat dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang menyebabkan kesempurnaan sholat. Kemudian apabila kita bisa sholat dengan khusyuk, apa keutamaannya? Sehingga kita berusaha dan sungguh-sungguh agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Yang pertama, mendapat ujian dari Allah sebagai orang yang beruntung. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, termasuk pewaris surga Firdaus. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, kemudian 10 dan 11. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, khamsu sholawatin katabahunallahu ala ibad, faman ja'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'a, istighfafan bihaqqihin kana lahu indallahi ngahdun aidkhilahul jannah wa malam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ngahdun insya'a adzabah wa insya'a adkhalahul jannah. 5 sholat yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada para hambanya, siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikannya, dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah masukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 1420, An-Nasa'i, nomor hadis 426, Ibnu Majah 1401, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian yang keempat, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin dan kewajiban mereka terhadap perintah Rasul. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashinati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidat wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang melihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Kemudian yang kelima, dikabulkan doanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana roban wa rohaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa pada kami dengan harap dan cemas,
dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian yang keenam adalah sebagai sarana meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian bagaimana supaya kita bisa sholat dengan khusyuk? Bisa dijelaskan di sini caranya. Yang pertama, hendaklah kita sholat seperti sholatnya orang yang hendak meninggal dunia. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz. Qala idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwadda'in wa la takallam bi kalamin taqtadiru minhu wa ajmil ya'sa amma fi aidin nas. Seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang ringkas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak meninggalkan dunia. Jangan berbicara dengan satu kalimat yang esok hari kamu akan minta uzur karena ucapan itu. Dan perbanyaklah rasa putus asa terhadap apa yang di tangan orang lain. Hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Nuaim, Al-Mizzi, dan ada dalam kitab As-Shahihah. Kemudian yang kedua adalah meyakini dan menghadirkan dalam hati bahwa kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka dia sedang berhadapan kepada Rabb-nya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 405 dan Imam Muslim nomor hadis 551. Kemudian kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam sholat, di situ ada dialog antara kita dan Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al fa idza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah Ta'ala asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawadda ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Ta'ala berfirman, saya membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memuji aku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengagungkan aku. Dalam riwayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 7291, Imam Muslim nomor hadis 395 dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa sholat dengan khusyuk, caranya adalah kita harus bisa menghilangkan lintasan-lintasan pikiran yang muncul ketika sholat. Ketika orang sedang sholat, maka syaitan berusaha untuk mendatangi orang tersebut dan mengatakan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, udhkur kada lima lam yakun yadkuru hatta yadolla
ya dollar rajulu la yadri kam sholla. Ingatlah perkara ini, ingatlah perkara itu. Setan terus-menerus mengingatkan perkara itu sampai orang tersebut tidak tahu berapa rakaat yang dia sudah kerjakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 608. Kemudian bagaimana cara mengatasi dari gangguan setan tersebut? Dijelaskan dari Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu yang mengadukan perkara tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Daka syaiton yuqalu lahu Khanzab, fa idza ahsastahu fata'awwad billahi min wa fil ala yasarika salasan." Itu adalah karena gangguan setan yang disebut dengan Khanzab. Bila engkau diganggunya, mintalah perlindungan Allah darinya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni." Lalu aku pun melakukan hal itu, godaan itu pun hilang dengan izin Allah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2203. Berdasarkan hadis tersebut, obat yang diajarkan oleh Nabi SAW apabila kita diganggu oleh setan adalah pertama mengucapkan ta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, meludah ke kiri 3 kali. Kemudian apabila kita ingin meludah ke kiri 3 kali, maka hendaklah kita hati-hati. Karena kalau di sebelahnya ada seorang, maka cukuplah kita dengan membaca ta'awudz saja. Kemudian atau kita bisa meludah dengan cara yang lainnya yang tidak mengganggu jamaah tersebut. Agar bisa sholat khusyuk, kita juga bisa belajar dari para salafus sholih yang telah khusyuk dalam sholatnya. Di antaranya adalah bahwa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa Ali bin Husain rahimahullah bila wajah beliau berubah menjadi pucat, kerabatnya lantas menanyakan hal itu padanya. Apa yang membuat wajahmu berubah seperti ini ketika berwudu? Beliau menjawab, "Atadruna baina yadai min aqwam." Tahukah kamu di hadapan siapa saya akan berdiri? Kemudian kisah kedua adalah dari Imam Al-Bukhari rahimahullah yang tidak bergerak ketika sholat meskipun mendapat 17 sengatan lebah. Kemudian yang kedua adalah dari Ar-Rabi bin Al-Husain yang ketika sholat beliau sangat tenang dalam sholat sehingga burung mendekat pun itu tidak terasa. Akhirnya mari kita berdoa pada Allah SWT agar kita bisa sholat khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak berguna dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2722. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sholat dengan khusyuk dan teruslah kita belajar bagaimana cara sholat dengan khusyuk dan jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon pertolongan kepada Allah SWT karena hanya Allah yang bisa menolong kita sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.